Laut yang luas menyimpan sejuta misteri, bahkan para ahli berpendapat kalau sampai saat ini baru 10% saja kehidupan laut yang diketahui oleh manusia. Masih ada banyak sekali rahasia lautan yang belum diketahui, termasuk ubur-ubur Surai Singa. Dan inilah dia, ubur-ubur Surai Singa penghuni terbesar lautan yang sudah terlihat oleh manusia. Mari kita ungkap satu persatunya. Apa saja rahasia terunik dari hewan ini? Nomor 7. Pemakan plankton kecil. Ubur-ubur Surai Singa adalah pemakan plankton. Mereka menggunakan tentakel mereka yang panjang dan berbulu untuk menangkap plankton dan hewan kecil lainnya di perairan sekitarnya. Tentakel ubur-ubur Surai Singa dilengkapi dengan ribuan nematosista yang mengandung sel-sel beracun. Ketika plankton atau hewan kecil lainnya tersentuh oleh tentakel ini, nematosista akan melepaskan venin yang mematikan atau menghancurkan mangsanya. Setelah itu, ubur-ubur Surai Singa akan membawa mangsanya ke dalam mulutnya untuk dicerna. Penting untuk diingat bahwa meskipun ubur-ubur Surai Singa adalah pemakan plankton, mereka juga dapat memakan hewan-hewan kecil lainnya yang dapat mereka tangkap menggunakan tentakel mereka. Nomor 6. Usianya yang panjang. Ubur-ubur Surai Singa diketahui memiliki umur yang panjang dibandingkan dengan beberapa spesies ubur-ubur lainnya. Beberapa individu ubur-ubur Surai Singa dapat hidup hingga beberapa tahun, tergantung pada kondisi lingkungan dan ketersediaan makanan. Namun, umur ubur-ubur Surai Singa dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti spesies, lingkungan, dan kondisi individu. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi umur ubur-ubur Surai Singa termasuk ketersediaan makanan, suhu air, dan kualitas perairan. Secara umum, ubur-ubur Surai Singa dapat memasuki tahap dorman atau mengalami siklus hidup yang lebih panjang. Nomor 5. Habitat perairan dingin. Ubur-ubur Surai Singa umumnya lebih sering ditemukan di perairan dingin dan beriklim sedang. Mereka cenderung terbiasa dengan suhu air yang lebih rendah daripada beberapa spesies ubur-ubur lainnya. Kemampuan ubur-ubur Surai Singa untuk bertahan di suhu air yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa spesies ubur-ubur lainnya, terkait dengan adaptasi mereka terhadap lingkungan perairan dingin. Mereka memiliki kemampuan untuk mengatur suhu tubuh mereka dan toleransi terhadap suhu rendah yang memungkinkan mereka untuk hidup di perairan dengan kondisi tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa ubur-ubur Surai Singa juga dapat ditemukan di perairan dengan suhu air yang lebih hangat pada musim panas ketika mereka bergerak ke wilayah yang lebih dekat dengan pantai. Nomor 4. Hidup sendiri. Ubur-ubur Surai Singa biasanya hidup secara soliter dan tidak membentuk kelompok atau koloni seperti beberapa jenis ubur-ubur lainnya. Ubur-ubur Surai Singa cenderung hidup dan bergerak secara independen. Mereka tidak memiliki perilaku sosial yang terorganisir dan umumnya tidak membentuk kelompok atau koloni yang tetap. Masing-masing individu bergerak dan mencari makan sendiri. Namun, terkadang dalam kondisi tertentu seperti ketika ada sumber makanan yang melimpah, ubur-ubur Surai Singa dapat terlihat berkumpul dalam jumlah yang lebih besar di area yang sama. Dan ini biasanya terjadi ketika terdapat kondisi lingkungan yang menguntungkan, seperti adanya kehadiran plankton atau hewan kecil lainnya yang menjadi makanan utama mereka. Perilaku koloni atau kelompok terkoordinasi bukanlah karakteristik umum dari spesies ini. Nomor 3. Reproduksi perkawinan. Ubur-ubur Surai Singa umumnya berkembang biak pada musim panas dan awal musim gugur. Pada periode ini, betina ubur-ubur Surai Singa melepaskan telurnya di perairan terbuka. Setelah betina melepaskan telurnya, telur-telur tersebut akan mengalami pembuahan dan berkembang menjadi larva ubur-ubur. Larva ini akan berkembang biak di perairan terbuka, mengalami transformasi dan pertumbuhan sebelum akhirnya menjadi ubur-ubur Surai Singa dewasa. Proses perkembangan dan transformasi larva ubur-ubur Surai Singa menjadi ubur-ubur dewasa dapat memakan waktu beberapa bulan, tergantung pada kondisi lingkungan dan ketersediaan makanan. Selama tahap ini, larva ubur-ubur akan mengalami beberapa perubahan bentuk sebelum mencapai bentuk dewasa, yang khas dengan tentakel panjang dan rambut-rambut surai. Nomor 2. Peran dalam ekosistem. Meskipun ubur-ubur Surai Singa dapat mengganggu manusia karena sengatan mereka yang beracun, mereka juga memiliki peran penting dalam ekosistem laut. Sebagai pemakan plankton, ubur-ubur Surai Singa membantu menjaga keseimbangan populasi plankton di perairan laut.
Plankton merupakan organisme mikroskopis yang menjadi basis rantai makanan di ekosistem laut. Dengan memakan plankton, ubur-ubur surai singa membantu mengendalikan populasi plankton tersebut, mencegah pertumbuhan populasi yang berlebihan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, ubur-ubur surai singa juga menjadi sumber makanan bagi hewan laut lainnya. Ketika ubur-ubur surai singa dewasa mati atau terdampar, bangkainya dapat menjadi sumber makanan bagi hewan pemakan bangkai, seperti burung laut, kepiting, dan ikan. Seluruh rantai makanan di ekosistem laut sangat saling terkait, dan peran ubur-ubur surai singa sebagai pemakan plankton dan sumber makanan memiliki dampak yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Nomor 1. Ubur-ubur surai singa memiliki struktur tubuh yang lunak dan tidak memiliki kemampuan aktif untuk berenang seperti ikan. Ubur-ubur surai singa lebih pasif dalam pergerakan mereka dan mengandalkan arus laut untuk membawa mereka bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ubur-ubur surai singa tidak bisa bergerak secara horizontal. Mereka tidak memiliki kemampuan aktif untuk melakukannya. Mereka mengandalkan arus laut untuk membawa mereka ke tempat yang mereka tuju. Dengan demikian, ubur-ubur surai singa lebih pasif dalam pergerakan mereka dan tergantung pada faktor lingkungan, seperti arus laut, untuk membantu mereka berpindah tempat.